Aku tak mau melakukannya lagi. Aku tak mau. Aku malu dengan mereka. Semua menjauhiku, sengaja menghindar, menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, dan Esa tiba-tiba menghindar. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini? Tak berguna. Oh ini? Ya, Mak. Sebentar. Obat yang Mak pesan sudah I beli di warung. Emak sedang sakit, sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter sangat mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Ibu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang tidak dibayar atau menunggak terancam terkena denda. Ya, sudahlah. Orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah hampir sebulan ini aku menggantikan peran emak memburu karton, koran, dan botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan. Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada baju yang luntur atau rusak, emak harus menggantikannya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kilogramnya. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasan,
Emak berusaha memenuhi segala kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku jadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Aini, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, bersekolah, bahkan jika ada uang lebih, aku bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa banyak ton sampah yang telah kau dan emak kumpulkan? Jika tidak, sampah-sampah itu akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini, ya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk jadi kepala regu. Meski awalnya kami ragu, kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Oh ini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Hehehe. Nah, jelaskan asal-usul handphone ini. Handphone ini adalah pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Baiklah, akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju, jalan. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Balik kanan, gerak. Kalian sudah percaya? Sampah, sampah, sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Sampah plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi setiap penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengelola sampah plastik tidak ikut meningkat.
Di mana ini? Panas, panas. Langit pekat, pohon-pohon mati. Air, di mana air? Kotor dan bau. Lihat, kedua mata orang-orang itu memerah, kulitnya mengelupas. Pergi, pergi, jangan mendekat. Rambut, kenapa rontok begini? Kulit, kulit Ai melepuh. Kenapa kerongkongan tak bisa bernapas? Tolong, tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu? Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk yang bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka perbaiki, perbaharui, perbaiki kembali, gunakan kembali, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku belum tertarik mengelola sampah. Di pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan. Dan menurutku, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana, diajarkan bagaimana cara mengelola sampah yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu bekas dari botol. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu, mengapa aku harus malu dan minder? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Sampah yang sudah diurai akan terpanjang rapi di tempat ini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini kita letakkan di sudut sebelah kanan? Nah, begini. Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, kita geser sedikit. Aku akan mengajak tetangga dan teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Oh iya, terima kasih Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati.
Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut barang bekas ke toko dan warung. Mereka dengan senang hati mengantarnya ke sini. Semua orang di lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang dapat ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan dapat menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Emak harus sembuh dari penyakitnya. Aini. Kalian sudah datang teman-teman. Silakan masuk. Kita pisahkan dahulu barang-barang ini. Botol-botol di sebelah sini. Kardus di sebelah sana. Dan yang lainnya kita simpan di sini. Ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga ini terbuat dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Iya, betul. Saya Aini. Oh, iya Pak. Betul Pak, saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pemerahnya Pak? Baik Pak, saya akan berusaha. Ya, boleh. Silakan mampir ke rumah Pak untuk melihat-lihat. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman, kita mendapat undangan pameran bulan depan. Yes! Hasil kerajinan kita akan dipajang bersama karya pengrajin daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita tak sebagus produk mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Sesuaikan dengan gambarannya ya. Barang yang sudah jadi disimpan di sebelah kiri. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Tunggu, kita foto dulu. Coba dari sudut sebelah sana. Mari kita selesaikan yang lainnya. Mengguntingnya tidak boleh terlalu pendek. Nanti sulit menyambungkan.
Lihat-lihat, pinggirannya harus terlihat rapi. Aku baru saja mengantar emak ke dokter. Sebenarnya penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan supaya segera membawanya pulang. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik, "Aini, kamu pahlawan emak." Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Aini bangga sama emak karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya, Lingga, Kiki, dan Esa hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol bekas yang telah dikumpulkan. Mereka juga akan membantu mempublikasikan hasil kerajinan tangan daur ulang ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Ki, Sa, we are best friends forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.